노래 틀어줘. Halo kawan, thank you for join this channel. Kali ini aku mau review film Korea yang lagi hits nih. Film ini menceritakan seorang perempuan yang hobinya main HP terus. Tapi ya ternyata kalau pegang HP terus ya nggak baik juga ya guys. Bahaya juga sih. Tapi celakanya HP tersebut malah hilang dan ditemukan oleh orang jahat yang sampai-sampai mengancam hidupnya. Penasaran? Mari kita tonton. Cerita dimulai dengan seorang gadis yang cantik yang bernama Nami. Saat ini dia bekerja sebagai marketing di sebuah perusahaan startup. Nami juga merupakan seorang gadis yang rajin yang juga seringkali membantu ayahnya di kafe. Seluruh rutinitasnya dilaksanakan melalui smartphone-nya. Ya memang kaum milenial zaman now ya. Segala hal dimulai dari alarm hingga aktivitas pekerjaan dan komunikasi dengan teman-teman, best friend, pacar, mertua. Suatu waktu, apesnya, Nami kehilangan ponselnya dalam perjalanan pulang ke rumah. 잠시만요. Handphone tersebut ditemukan oleh seorang pria yang keesokan paginya ada sebuah panggilan masuk ke telepon Nami. Pria tersebut mengangkat telepon tersebut dengan menggunakan suara palsu seorang wanita. Ia pun berpura-pura menemukan handphone tersebut dan ingin mengembalikan handphone kepada Nami. 버스에서 주웠어요. 아, 그러셨구나. 이남이. Keesokan harinya, teman Nami yang datang berkunjung ke kediaman Nami menemukan Nami dalam keadaan mabuk dan tidur di luar ruangan. Saat Nami bangun, ia akhirnya tersadar bahwa smartphone telah menghilang. Singkat cerita, temannya menjelaskan semuanya dan mengatakan seorang wanita lain telah menemukan handphone Nami dan berusaha ingin mengembalikannya. Ia akhirnya menghubungi orang bersangkutan dan memintanya membawakan handphonenya ke kafe milik ayahnya. Namun ternyata orang yang menemukannya tersebut adalah seorang penjahat yang mana suara yang didengarkan melalui telepon dan rekaman suara perempuan untuk menipu agar mempercayainya. 안녕하세요. 저 핸드폰 주인인데요. 혹시 괜찮으시면 거기 미지라는 카페가 있거든요. Pria tersebut ternyata adalah seorang hacker. Ia kemudian dengan sengaja memecahkan layar handphone Nami yang sepertinya ia memiliki sebuah rencana. Tidak berselang lama, Nami mendapatkan telepon dari seseorang yang berniat mengembalikan handphonenya yang mengatakan bahwa ponsel Nami rusak dan ia mengatakan telah menanggung semua biaya kerusakan handphone tersebut dan memberikan Nami sebuah alamat untuk bisa mengambil handphonenya di tukang servis. Ia datang sesuai dengan alamat yang ia terima. Nami mulai memasuki sebuah gedung berantakan untuk menemui toko servis tersebut dan di sana ia bertemu dengan seorang pria yang memakai masker wajah dan juga topi. Agar identitasnya tidak terungkap, pria tersebut kemudian memberikan Nami formulir untuk diisi sebelum melakukan perbaikan, termasuk meminta kata sandi keamanan smartphone-nya yang ternyata tujuannya adalah untuk bisa menginstal spyware agar bisa memata-matainya. 잘 됐네요. 새 거 같아요. 감사합니다. Gitu Nami mengambil handphonenya kembali. Joyong akhirnya bisa melihat seluruh aktivitas Nami melalui handphone tersebut, rutinitas hariannya, kemanapun ia pergi, siapa yang ia temui, bahkan tempat ia bekerja. Ia juga dapat mengakses ke semua chat dan sosial media Nami. Ya semualah pokoknya. Sementara itu Nami pun tidak menyadari bahwa ia sedang dimata-mata melalui kamera ponselnya. Hacker tersebut terus-menerus mengumpulkan informasi dari kehidupan pribadi Nami, bahkan ia juga tahu alamat rumah, kode masuk rumah. Bapaknya siapa, ibunya siapa, neneknya siapa, ya semuanya lah. Makanya kalian hati-hati ya.
Keesokan harinya, Nami akhirnya sadar bahwa smartphone-nya telah diretas yang berakibat fatal pada kehidupannya dan juga pekerjaannya. Sebuah foto dengan rekannya terposting di akunnya pada malam hari, di mana postingan itu Nami terlihat melecehkan rekan kerjanya yang membuat kerugian besar juga bagi perusahaannya. Dengan begitu, akhirnya Nami dipecat meskipun ia memberitahu pada atasannya bahwa saat itu handphone sedang diretas. Sementara itu, di tempat lain, ayah Yong-yong, detektif polisi yang bernama Jiman, menemukan kasus pembunuhan yang sangat mengerikan. Sejauh ini, para kepolisian masih nihil atau tidak ada bukti dan masih belum ada cara untuk menemukan sidik jari dari identitas pelakunya. Namun Jiman memperhatikan bahwa mayat-mayat ini dikuburkan di dekat dengan pohon frame yang mana pohon tersebut adalah pohon yang ia tanam bersama putranya. Ya, kemungkinan memang pembunuhan ini ada berhubungan dengan putranya. Ia pun kemudian melacak lokasi anaknya melalui interaksi chat dengan istrinya dan pergi ke tempat tersebut. Setelah mencapai tempat tersebut, Jiman menemukan cukup bukti yang melibatkan putranya dalam kasus pembunuhan tersebut. Sementara itu, Jun-yong terus muncul dalam kehidupan Nami dengan satu atau lain cara. Suatu ketika, Jun-yong tiba di kafe Nami dan memikatnya dengan meminum jus buah yang disingkirkan oleh ayahnya dari menu. Kemudian mereka bertemu lagi dengan alasan membeli CD musik dari Nami. Dan selama transaksi itu, Jun-yong membagikan kartu pengenalnya melalui interaksi ini. Jun-yong terus membiasakan diri sehingga Nami tidak akan mencurigainya sebagai spy yang membahayakan. Kemudian di lain hari, Jun-yong datang untuk membantu Nami untuk mengetahui siapa yang telah meretas ponselnya, kemudian memberikan penjelasan yang rumit pada Nami tentang bagaimana spyware bekerja. Dan Nami yang mudah tertipu mempercayainya tanpa sedikit pun keraguan. Ia bahkan juga membuat Nami pada akhirnya mencurigai teman dekatnya lah yang meretas smartphone-nya. 네가 그랬어? 왜 갑자기 나한테 난리야? 어? 다시는 연락하지 마. Di sisi lain, ayah Nami menganggap perilaku Jun-yong terlihat aneh dan juga memperingatkan Nami tentang hal tersebut. Namun Nami tidak terlalu memperhatikan kekhawatiran ayahnya, dan Jun-yong yang mendengar semua percakapan tersebut melalui handphone merasa kesal dan mencoba menyingkirkan ayahnya dan menyekap keesokan harinya. Suatu malam, Nami merasa bersalah telah menuduh temannya yang tidak-tidak. 그랬는데 뭘 할 것 같으니까 하지 말라는 거 아니야. Hingga akhirnya dia ingat bahwa beberapa hari lalu ia pernah memberikan Shandi kepada tukang reparasi handphone. Sementara itu Jiman dan rekan detektifnya terus menyelidiki Jun-yong dan pergi ke tempat reparasi ponsel milik Jun-yong untuk melakukan penyelidikan lebih lanjut. Dan di sana mereka menemukan toko tersebut dalam keadaan kondisi yang buruk dengan kertas dan perangkat berserakan di seluruh ruangan. Dan kebetulan saat itu Nami juga datang ke tempat tersebut. Akhirnya Nami dan Jiman bercerita bahwa handphonenya telah diretas selepas melakukan reparasi di toko tersebut. Mereka akhirnya berbagi informasi detail tentang kasus tersebut dan bekerja sama untuk menemukan dan menangkap Jun-yong. Nami yang sudah sadar bahwa handphonenya telah disadap berpura-pura tidak tahu lalu menghubungi Jun-yong untuk datang ke apartemennya. Sementara Jiman dan rekannya bersembunyi di luar gedung untuk menangkap Jun-yong. Ketika semua berjalan lancar, Jun-yong datang ke apartemen Nami. Mereka akhirnya menodongkan senjata ke arah Jun-yong. Namun sesuatu yang mengejutkan terjadi ketika Jiman tidak bisa mengenali pria tersebut dan berpikir mereka salah orang. Setelah si pembunuh itu berhasil menghindari penangkapan para detektif, kemudian menemui Nami dan memutuskan untuk menyusun rencana selanjutnya. Nami pun diantar kembali ke kediaman ayahnya atas saran kedua detektif tersebut untuk keselamatannya. Dan sesampainya di rumah Nami, dia bilang ke detektif kalau ada sesuatu nanti ia akan mengirimkan SMS ke detektif tersebut. Setelah itu Nami ke rumah ayahnya, kemudian masuk ke rumah mengira ia melihat ayahnya telah tertidur
dan memutuskan untuk tidak mengganggunya. Tetapi segera setelah itu ia menemukan fakta bahwa ternyata ayahnya tidak ada di tempat tidur dan ia mulai mencarinya di sekitar rumah. Hingga secara mengejutkan ia menemukan Junyong yang telah menunggunya di rumahnya yang saat itu marah padanya karena telah merusak semua rencananya. Junyong kemudian membawa ke kamar mandi dan mengikatnya di tempat tersebut. Nami menemukan ayahnya diikat di bak mandi. Mereka dengan air yang terisi penuh. Dan begitu pula yang dilakukan Junyong terhadap Nami. Setelah mengunci Nami dan ayahnya Junyong kembali ke aula dan menemukan catatan yang mengatakan tidak ada SMS dan hanya telepon. Ia kemudian mencurigai bahwa polisi sedang mengawasinya dan benar saja bahwa ketika ia melihat ke arah luar, ia menemukan detektif yang telah memasuki kediaman ayah Nami. Hingga tidak berselang lama, Jiman berhasil memasuki rumah bersama rekannya dan mulai memukuli pria tersebut, namun dia masih belum bisa mengenali pria ini sebagai putranya. Namun pelakunya tetap mengatakan bahwa ia adalah Junyong. Kemudian memeriksa catatan yang tersebar di sekitarnya, di mana si hacker ini telah memberikan detail terkait pembunuhan yang ia lakukan, hingga Jiman menemukan fakta bahwa anaknya lah ternyata adalah korban pertama dari hacker tersebut. Saat itu gimana ya? Ya gimana yakin dan menyadarinya bahwa orang tersebut bukanlah anaknya, melainkan orang yang membunuhnya. Junyong adalah korban pertama dan pria tersebut menyimpan detail informasi yang berhubungan dengan Junyong sehingga dia bisa berperan sebagai Junyong yang membuat Jiman akhirnya marah dan mengarahkan senjatanya kepada penjahat ini. Saat itu Nami juga mulai sadar lalu mengambil senjata detektif lain dan pergi ke aula, dan karena kemarahan yang telah memuncak di dalam dirinya dan karena kemarahan yang telah memuncak di dalam dirinya, ia terus menembaki pria tersebut sampai mati. Dan dengan kematian itu Nami pun akhirnya sadar bahwa keterikatannya pada handphone membawa malapetaka. Tamat. Pesan dari film ini adalah jangan sering-sering main handphone atau jangan lama-lama main handphone. Kalau main handphone kalian setelah itu Antasari aja. Minumnya Yakult yang baik untuk kesehatan kalian setiap harinya. Saya Ilham undur diri, terima kasih.